Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Handayani, mahasiswi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama dengan NIM 19111100002609. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai pengukuran beban kerja dan stres kerja pada karyawan di PT Parkland World Jepara. Kita membahas terlebih dahulu mengenai perusahaan. PT Parkland World Jepara atau biasa disebut dengan PT PWJ, yaitu perusahaan penanaman modal asing Korea yang bergerak dalam bidang manufaktur sepatu logo Adidas untuk target ekspor ke berbagai negara untuk menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. PT PWJ ini memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi dari PT PWJ adalah untuk menjadi yang paling kompetitif dan terpercaya dalam memanufaktur sepatu olahraga dengan harga menengah ke bawah. Sedangkan misi dari PT PWJ ini yaitu memberi pelanggan kita pelayanan, harga, dan kualitas yang terbaik dengan selalu memperhatikan, mencari, menerima, mempertahankan, dan menghargai karyawan yang terbaik dalam bidangnya. Yang kedua, menerapkan sistem perburuan yang terbaik. Yang ketiga, peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, menciptakan produk bermutu tinggi dengan inovasi dan kreativitas. Yang kelima, memperbaiki biaya, mutu, dan proses pada tahap development. Selanjutnya, menerapkan perbaikan berkelanjut pada proses produksi. Misi PT PWJ yang terakhir yaitu fokus pada efisiensi dan mutu. PT PWJ ini bergerak pada bidang industri sepatu olahraga dengan merek Adidas. Dengan hasil produksi disesuaikan dengan pesanan, kemudian diekspor ke berbagai negara. Proses pembuatan sepatu ini dimulai dari proses bottom, kemudian cutting, kemudian sewing, dan kemudian assembling. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan pada bagian sewing. Sewing sendiri yaitu unit pekerja di PT PWJ yang bertugas memproduksi atau menjahit upper menjadi bahan setengah jadi sepatu. Pekerjaan di bagian ini dituntut terdapat target sepatu yang harus dijahit setiap harinya, yaitu 2000 upper sepatu. Sedangkan setiap karyawan dituntut menghasilkan 140 upper per jam. Adanya target produksi dan tuntutan waktu yang harus dipenuhi oleh pekerja membuat beban kerja di area ini, di bagian sewing ini meningkat. Kurangnya variasi kerja di bagian sewing membuat pekerja mudah jenuh dan bosan melakukan pekerjaan. Beban kerja yang berlebih ini juga dapat memacu atau menjadi faktor pembangkit terjadinya stres. Selanjutnya saya akan membahas mengenai desain riset yang saya lakukan. Yang pertama, jenis riset yang dijalankan. Jenis riset yang dijalankan yaitu riset deskriptif, di mana riset deskriptif ini berperan mengungkapkan informasi yang menggambarkan seberapa tingkat kepuasan kerja karyawan, faktor apa saja yang menyebabkan karyawan tidak puas atau ada tidaknya perbedaan kepuasan antar bagian. Selanjutnya, jenis data yang dikumpulkan. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan penjelasan yang dikenal sebagai explanatory research. Explanatory research dapat diartikan sebagai penelitian yang melihat pengaruh yang terdapat di antara setiap variabel penelitian yang ada dengan menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pengaruh antara beban kerja, stres kerja dengan keterikatan kerja karyawan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan kuesioner. Melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan beberapa karyawan pada PT PWJ untuk mengungkap gejala stres dan beban kerja. Kemudian pada teknik pengumpulan data ini kita menggunakan dua metode penelitian, yaitu metode data primer dan data sekunder. Data primer ini untuk memperkuat hasil penelitian ini, maka penulis mengambil data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang berupa kuesioner. Kuesioner ini disebarkan kepada karyawan pada PT PWJ yang telah ditetapkan menjadi sampel. Kemudian kuesioner ini menggunakan skala Likert. Kemudian data sekunder.
Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku-buku referensi, dan laporan hasil kerja internal perusahaan yang dibutuhkan dan dapat dijangkau oleh peneliti. Selanjutnya, jenis skala yang akan digunakan. Skala pengukuran kuesioner ini menggunakan skala Likert. Tingkat skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sangat setuju atau S bernilai 5, setuju atau sangat setuju SS berskor 5, setuju atau S berskor 4, netral atau N memiliki skor 3, tidak setuju atau TS memiliki skor 2, sangat tidak setuju atau STS memiliki skor 1. Kemudian rencana sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT PWJ dengan karyawan berjumlah 50 orang. Kemudian diambil sampel yaitu dengan menggunakan sampel random sampling sehingga menghasilkan 15 karyawan sebagai sampelnya. Selanjutnya, kerja lapangan yang telah dilaksanakan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran kuesioner terhadap karyawan PT PWJ. Hal ini untuk mengetahui stres kerja dan beban kerja pada karyawan PT PWJ. Penyebaran kuesioner ini dilakukan menggunakan Google Form dengan 25 pertanyaan dengan uraian 15 pertanyaan mengenai beban kerja, 7 pertanyaan mengenai stres kerja, dan 5 pertanyaan mengenai identitas responden. Kemudian didapatkan hasil riset sebagai berikut. Yang pertama yaitu saya akan mengukur uji validitas. Uji validitas dapat diketahui dengan 2 cara, yaitu dengan melihat dari R hitungnya, kemudian yang kedua dari signifikansinya. Karena responden saya berjumlah 15 orang, maka R tabelnya yaitu 0,514. Kemudian R hitung ini dilihat dari uji validitas yang saya lakukan. Uji R hitung mengukur validitas itu dilihat dari R hitung. Jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, itu dinyatakan validitas, valid atau validitas. Kemudian selanjutnya yang kedua bisa dilihat dari cara melihat signifikansinya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 dinyatakan valid. Seperti itu. Jadi misal di sini R tabelnya, kan ini R tabelnya sudah diketahui 0,514, kemudian R hitungnya 0,784. Berarti R hitung di sini lebih besar dari R tabel 0,514. Berarti dinyatakan validitas. Kemudian kita cocokkan, kita melihat signifikansinya di sini. Signifikansinya di sini yaitu 0,001, berarti lebih kecil dari 0,05, berarti dinyatakan valid. Seperti itu. Selanjutnya kita mengukur perbedaan beban kerja karyawan, dilihat dari perbedaan lama kerjanya. Dari di sini kita dapat melihat pada minnya di sini kan ada 50, 37,25, 40,90. Dengan HO-nya, ini HO pertamanya mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 jika signya lebih dari alfa, HO-nya yang diterima. Sedangkan HO mu 1 tidak sama mu 2 tidak sama dengan mu 3, itu signya lebih kecil dari alfanya, H1-nya yang diterima. Kesimpulan dari ini yaitu hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan beban kerja antara karyawan yang memiliki masa kerja berbeda. Karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, dan di atas 2 tahun memiliki nilai beban kerja secara berturut-turut yaitu 50, 37,25, dan 40,90. Hal ini dibuktikan melalui uji T yang menghasilkan nilai signifikasi sebesar 0,143. Di sini ya, yang di total X1-nya itu menghasilkan signya 0,143. Berarti itu lebih besar dari 0,05, sehingga yang diterima adalah HO yang diterima. HO yang diterima memiliki arti
MIU 1 sama dengan MIU 2 sama dengan MIU 3. Artinya tidak terdapat perbedaan antara beban kerja karyawan dengan lama kerja karyawan tersebut. Artinya tidak ada perbedaan antara karyawan yang memiliki lama kerja kurang dari 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, dan di atas 2 tahun. Yang ketiga yaitu mengukur perbedaan stres karyawan. Dilihat dari perbedaan lama kerja. Di sini juga sama caranya. Total X2-nya. Total X2 ini menggambarkan total stres kerja karyawan. Kita lihat dari min-nya, yang di sini ada 21, 24, 23,30. Sedangkan sig-nya di sini 0,874. Artinya, hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan stres kerja antara karyawan yang memiliki masa kerja berbeda. Karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun atau 1 sampai 2 tahun atau lebih dari 2 tahun memiliki nilai stres kerja yang sama, seperti itu. Hal ini dibuktikan oleh uji T yang menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga yang diterima yaitu HO yang diterima, sehingga MIU-nya sama dengan MIU 1 sama dengan MIU 2 sama dengan MIU 3. Artinya tidak terdapat perbedaan stres kerja karyawan dengan lama kerja pada perusahaan tersebut. Selanjutnya akan mengukur perbedaan beban kerja antara karyawan pria dan karyawan wanita. Di sini menggunakan independent sample test. Di sini kita mengetahui rumus HO-nya. Misal jika sig-nya lebih besar dari alfa, itu MIU 1 sama dengan MIU 2. Sedangkan jika sig-nya lebih kecil dari alfa, H1-nya yang diterima dengan berbunyi MIU 1 tidak sama dengan MIU 2. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa beban kerja karyawan pria dan wanita adalah 44 dan 40,29. Di sini kita lihat dari yang min yang di sini ya. Grup statistik ini minnya 44,00, sedangkan perempuannya 40,29. Terdapat selisih yang relatif kecil sehingga tidak bermakna. Hal ini membuktikan tidak terdapat perbedaan beban kerja karyawan berdasarkan jenis kelaminnya, baik pria maupun wanita. Hal tersebut dibuktikan juga melalui uji T yang menghasilkan nilai signifikasinya 0,561. Yang di sini ya, sig-nya 0,561, sig 2 Taylor itu loh. Nah, itu lebih besar dari 0,05 sehingga HO-nya diterima. Artinya beban kerja antara karyawan pria dan karyawan wanita itu sama, tidak ada bedanya. Selanjutnya kita mengukur perbedaan stres kerja antara karyawan pria dan wanita. Ini sama, tetapi yang kita uji adalah total X2-nya, sedangkan yang tadi kan beban kerjanya X1 itu sama dengan beban kerja, X2-nya sama dengan stres kerja. Kemudian dari hasil analisis ini diketahui bahwa stres kerja karyawan pria adalah 30, sedangkan perempuannya 22,86. Di sini berarti terdapat selisih namun relatif kecil sehingga tidak bermakna. Hal ini membuktikan tidak terdapat perbedaan antara beban stres kerja berdasarkan jenis kelaminnya. Hal ini juga dibuktikan melalui uji T dengan nilai signifikansinya 0,159. Berarti 0,159 lebih besar dari alfa 0,05 sehingga HO-nya HO yang diterima. Artinya stres kerja antara karyawan pria dan karyawan wanita itu sama. Kesimpulan dari penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan menyebar kuesioner kepada 15 responden. Responden penelitian ini adalah karyawan PT PWJ. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa beban dan stres kerja pada PT PWJ cukup tinggi. Beban dan stres kerja karyawan yang bekerja tidak dipengaruhi oleh lama kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, 1-2 tahun, dan di atas 2 tahun memiliki beban kerja dan stres kerja yang sama. Demikian pula dengan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin juga tidak mempengaruhi beban kerja dan stres karyawan karena memiliki taraf beban kerja dan stres kerja yang sama antara
antara pria dan wanita. Berikut saya lampirkan kuesioner mengenai beban kerja. Di sini terdapat 15 pertanyaan mengenai beban kerja dengan indikator SS sangat setuju, S setuju, N netral, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Kemudian ada lampiran kuesioner mengenai stres kerja dengan jumlah pertanyaan 7 poin mengenai stres kerja dengan SS sangat setuju, S setuju, N netral, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Demikian presentasi saya mengenai hasil riset yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.